Halo semuanya, kenalin aku Feby. Di sini aku dan kelompokku ingin menjelaskan mengenai kesenjangan sosial. Nah, sekarang aku mau bertanya kepada partnerku yang pertama, yaitu Lavenia. Halo Nia, apa yang dimaksud dengan kesenjangan sosial? Kesenjangan sosial sendiri adalah suatu keadaan atau kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial masyarakat, baik individu maupun kelompok, di mana terjadi ketidakadilan atau ketidaksetaraan distribusi hal-hal yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Menurut Robert Chambers, pengertian kesenjangan sosial ekonomi merupakan gejala yang timbul di dalam masyarakat karena adanya perbedaan batas kemampuan finansial dan yang lainnya di antara masyarakat yang hidup di sebuah wilayah tertentu. Sekarang aku mau bertanya dengan partnerku kedua, yaitu Angel. Nah, menurut Angel, apa sih yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial itu? Secara umum, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Di antaranya yang pertama ada dari faktor internal. Nah, faktor internal ini berasal dari dalam diri seseorang. Rendahnya tingkat kualitas di dalam diri seseorang menjadi satu di antara faktor internal. Nah, kesenjangan sosial ini bisa terjadi karena adanya kemiskinan yang mengekang di dalam masyarakat. Selanjutnya ada dari faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini sendiri berasal dari luar diri masyarakat. Adanya birokrasi atau hukum yang mengekang masyarakat menyebabkan masyarakat kurang bisa atau bahkan kesulitan dalam mengembangkan dirinya. Nah, selanjutnya ada dari faktor perbedaan sumber daya alam. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian di suatu daerah tersebut adalah sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Nah, apabila dapat dikelola dengan baik, maka laju ekonomi juga dapat meningkat. Nah, faktor selanjutnya ada dari faktor globalisasi. Nah, kesenjangan sosial ini muncul karena adanya masyarakat atau sebagian masyarakat yang kurang bisa memanfaatkan globalisasi dengan baik dan kurang bisa beradaptasi. Nah, masih banyak lagi faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Sekarang pertanyaan ketiga. Nah, sekarang aku akan bertanya kepada partnerku yang ketiga, yaitu Hifni. Nah, menurut Hifni, dengan terjadinya kesenjangan sosial ini, dampak apa saja yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia? Jadi, menurut saya, ada dua dampak kesenjangan sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan kita secara tidak langsung. Yang pertama, kemiskinan dan pengangguran. Apabila suatu negara didominasi oleh masyarakat miskin dan pengangguran, maka otomatis pendapatan negara tersebut sangatlah rendah. Yang kedua, maraknya tingkat kejahatan. Tingginya tindak kriminal di masyarakat dapat terjadi karena masalah finansial akibat kesenjangan sosial. Sampai saat ini, ekonomi menjadi salah satu faktor terbesar yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang berbuat kejahatan. Kalau boleh tahu nih, Hif, apa sih contoh kesenjangan sosial yang sedang terjadi saat ini di Indonesia? Kesenjangan sosial merupakan salah satu masalah sosial yang sering kita jumpai di kota-kota besar. Salah satunya kota Surabaya. Kita tahu sendiri bahwa kota Surabaya adalah kota terbesar nomor 2 di Indonesia yang memiliki angka kelahiran dan angka imigran masuk yang tinggi. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk di Surabaya. Kenaikan jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan kenaikan jumlah lapangan pekerjaan ini tentunya menimbulkan banyak masalah, antara lain kemiskinan dan pengangguran. Apabila masalah kesenjangan dan kemiskinan ini tidak segera ditangani, hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya kriminalitas. Banyak rakyat miskin yang terpaksa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, seperti mencopet dan mencuri. Di sisi lain, tidak sedikit pula orang yang hidup dengan bergelimang harta tanpa memikirkan orang lain di sekitarnya. Hal yang membedakan orang kaya dan orang miskin dapat dilihat dari pekerjaannya. Jika orang miskin, pekerjaan yang dilakukan sangatlah melelahkan dan penghasilannya yang sedikit. Berbeda dengan orang kaya, yang pekerjaannya tidak membuat lelah, namun penghasilan yang didapatkan sangatlah banyak. Hal lain yang membedakan orang kaya dan orang miskin dapat dilihat dari tempat tinggalnya. Orang miskin kebanyakan tinggal di daerah kumuh, seperti bantaran sungai, bantaran kereta api, atau daerah padat penduduk. Sedangkan orang kaya banyak tinggal di perumahan mewah, apartemen,
ataupun hotel. Perbedaan tersebut sangatlah mencolok. Hal tersebut merupakan contoh nyata adanya kesenjangan sosial di kota Surabaya. Nah, sekarang aku mau bertanya mengenai solusi atau tindakan apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara Indonesia untuk mencegah kesenjangan sosial ini. Nah, sekarang aku mau bertanya kepada partnerku yang keempat, yaitu Trivena. Ketimpangan sosial di suatu wilayah negara bisa berdampak pada multisektor. Contohnya, dampak ketimpangan sosial di sektor ekonomi adalah dalamnya jurangnya perbedaan antara golongan kaya dan miskin. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia bisa mencegah kesenjangan sosial ini dengan beberapa upaya, yaitu yang pertama, memperbaiki kualitas pendidikan. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan dari sisi tenaga medis, alat dan tempat, hingga aksesibilitas kesehatan masyarakat. Lalu, yang ketiga adalah melakukan pemberdayaan sumber daya manusia. Hal ini guna untuk mengembangkan potensi dalam bersaing, baik antar kelompok maupun dengan individu yang lainnya. Lalu yang keempat, mendorong mobilitas sosial. Hal ini bisa berupa suatu perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain dengan bertujuan meratakan kepadatan penduduk. Namun langkah ini juga perlu disertai dengan pemerataan pembangunan. 5. Menciptakan peluang kerja secara merata. Pengangguran adalah masalah penting yang perlu diatasi untuk menekan ketimpangan sosial. Jika tidak, masalah itu bisa memicu persoalan sosial lainnya.